Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Masuk ke pembahasan baru. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun fi bayani muqtadayatis sujudis sahwi. Pembahasan mengenai sujud sahwi. Sujudus sahwi itu mimbabi idhafatil musabbab ila sabab, sujud yang disebabkan oleh as-sahwu. Faslun fasal fi bayani, fasal penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, wa ma yudhkaru ma'ahu, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Asbab jam'u sababin, asbabun jam'u sababin. Sebab ini jamak daripada kata sababun. Sabab itu ma yutawassalu bihi ila syai', yang dijadikan perantara sesuatu. Seperti apa itu, tali ya. Faliyamdud bisababin ilas sama, bihablin, tali. Wa huwa syar'an, sedangkan sabab secara syar'i adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li dhatihi. Sesuatu yang karena keberadaannya menuntut keberadaan hukum, dan karena ketiadaannya maka tiada hukum. Itu namanya sabab, dan dia kalau dalam usul fikih nanti termasuk hukmun wada'iyun, hukum wada'i. Sabab, syarat, mane, ya. Yakni artinya annal asbab, bahwa sebab-sebab al-muqtadiyah at-talibah, sebab-sebab yang menuntut. Qtada artinya talaba. Di sujud di sahwi, sebab-sebab yang menuntut adanya sujud sahwi. Fi sholati, sujud sahwi di dalam sholat, fardhon kanat atau naflan, baik sholat fardu atau sholat nafilah. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Wal muradu bisahwi huna, yang dimaksud dengan sahwu di sini fi'lun muqtadin, fi'lu muqtadin min muqtadayati sujudis sahwi, melakukan penyebab dari penyebab-penyebab sujud sahwi, walau amdan, meskipun sengaja. Jadi penyebutan kata sahwu di sini mimbabi taglib. Taglib itu apa? Ya seringnya karena lupa. Ini tidak menafikan bahwa beberapa hal dalam kondisi sengaja pun nanti ada konsekuensi daripada sujud sahwi. Nah, jadi mimbabi taglib. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salat, meninggalkan salah satu dari sunnah aba'ad di dalam salat. Allati hiya sab'atun, yang mana jumlahnya ada 7 secara global ya. Kama sayati bayanuha, sebagaimana akan datang penjelasannya fi kalamil musannif, di perkataan musannif nanti pembahasan setelah ini ya. Atau tarku ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad, sebagian dari sunnah ab'ad. Au tarku juz'in minal ba'dil wahid, yaitu imam meninggalkan satu sunnah ba'diyah secara keseluruhan, misalnya tidak tasyahud awal, itu tarku ba'din min abadi salat, tidak kunut rawatib, kunut subuh,
secara keseluruhan, itu namanya tarku ba'din. Atau tarku ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sunnah abad, meninggalkan sebagian lafadz dari tasyahud misalnya, atau dari kunut ketika dia mengambil sigoh yang waridah, Allahumma hdini fiman hadait, katarki kalimatin o harfin min aqalil kunuti awi tasyahudi, seperti meninggalkan satu kalimat atau satu huruf dari minimal tasyahud dan minimal kunut. Artinya dari kadar minimal kunut dan kadar minimal tasyahud. Ya. Adapun kalau tasyahud yang sempurna dia ninggalkan sebagian dari pelengkapnya saja, maka tidak ada konsekuensi sujud sahwi. Ya. Atsani yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhus sholata wala yubtilu sahuhu, melakukan apa-apa yang kesengajaannya membatalkan sholat, wala yubtilu sahu, tapi ketidaksengajaannya tidak membatalkan sholat. Yakni artinya anna sabab tsani min asbabis sujudi sahwi, sebab yang kedua dari sebab-sebab sujud sahwi adalah melakukan sesuatu, fi'lu syai'in mubtilin, melakukan sesuatu yang membatalkan lis-sholati, membatalkan sholat, ma'al amdi, dengan catatan sengaja, wala yubtiluha ma'an nisyan, tapi tidak membatalkannya ketika lupa. Jadi ada orang lupa lalu melakukan sesuatu yang seandainya itu sengaja, sholat batal. Sholat batal. Katatwi li ruknin qasir, seperti memanjangkan rukun yang pendek, kali i'tidal misalnya. I'tidal melebihi kadar Al-Fatihah, atau duduk di antara dua sujud melebihi kadar tasyahud. Yang seperti itu kan tatwil ruknin qasir. Fa innahu idza fa'ala dzalika 'amdan, kalau dia melakukan hal itu secara sengaja, tabtulu bihi sholatu, maka sholat menjadi batal. Au nasian, atau melakukannya dalam kondisi lupa, fala, artinya fala tabtulu bihi sholat, maka sholat tidak batal. Qauluhu idza fa'alahu nasian, perkataan beliau tadi kan beliau mengatakan fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasian, ini maksudnya apa? Artinya yakni anna talaba sujudis sahwi, tuntutan untuk melakukan sujud sahwi bisa babi fi'li ma dzukira, oleh sebab melakukan yang tadi disebutkan, muqayyadun, itu diikat bima idza fa'alahu wa huwa nasin bihi, ketika dia melakukannya sedangkan dia dalam kondisi lupa. Amma idza fa'alahu amdan fa innahu tabtulu bihi salat. Adapun kalau dia melakukannya secara sengaja, maka hukumnya salat menjadi batal. Fala yujbaru hina idzin bisujud, maka tidak bisa yujbaru, ditambal saat itu bisujud dengan sujud sahwi. Bal talzamuhu i'adatu salati min awwaliha, tetapi dia diwajibkan untuk mengulangi sholat sejak dari pertama. Li'anna masyru'iyyata sujudi, karena disyariatkannya sujud, lijabril khalalil waqi' fi sholat, itu karena untuk menambal kekurangan yang terjadi di sholat. Lakin la tabtul ma'ahu, tapi tidak batal, tidak batal, la tabtulu ma'ahu sholat, tidak batal sholat karenanya. Jadi kan ada sesuatu ya dalam kaitannya dengan pembatal sholat itu ada ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu, ada ma yubtilu amduhu wa sahuhu, seperti al-harakat al-kathirah, itu mau sengaja tidak sengaja batal. Ada ma la yubtilu amduhu wala sahuhu, mau sengaja tidak sengaja, sengaja nggak sengaja, itu tidak membatalkan, seperti harokat yang
semisal khutwah atau khutwatain atau menoleh, itu kan sengaja tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Nah, cuma di sini yang mayubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Atsalis yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin, memindah rukun yang berupa bacaan. Naqlu ruknin qauliyin al-ghairi mubtil, yang tidak membatalkan ketika dipindahkan. Adapun kalau yang membatalkan ketika dipindah seperti takbiratul ihram, wassalam atau salam, ma'aniyataihima, dengan niat keduanya. Nah, ini kalau salam sama takbiratul ihram itu bergeser, itu membatalkan sholat. Yang tidak membatalkan sholat itu apa? Semisal memindahkan tasyahud bukan pada tempatnya, al-fatihah bukan pada tempatnya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Sawa'un kana ruknul ladzi naqalahu bitamamihi, baik rukun yang digeser dari tempatnya itu artinya rukun secara sempurna atau sebagiannya saja, baik sengaja atau lupa. Wa mislu rukni fi dzalika as-sunan ghairi tasbihat. Misal rukun di situ adalah sunnah-sunnah yang bukan berupa tasbih, ya, seperti membaca surat di luar tempatnya, atau tasyahud tadi itu, tasyahud awal misalnya di luar tempatnya. Itu ka'an qara al-fatihata aw surah fil qu'udi bi niyatihima, seperti membaca al-fatihah dan surat dalam posisi apa? Duduk. Dan itu dia lakukan secara sengaja, dia memang meniatkannya. Wa kharaja bil qauli al fi'li, dan dengan kata ruknun qauli itu berarti berbeda kalau itu ruknun fi'li. Fatabtulu binaqlihi as-shalatu, kalau dipindah maka batal sholatnya. Seperti belum rukuk sudah langsung sujud misalnya. Nah, ini kan memindah sesuatu bukan pada tempatnya, tapi berupa gerakan. Nah, itu nanti kalau sengaja maka sholatnya batal. Wal farqu annal fi'li yughayyiru hay'atas shalah. Nah, bedanya apa kok? Naqlu ruknin qauliyin tidak membatalkan sholat, tapi kalau naqlu ruknin fi'lin membatalkan sholat, karena memindahkan gerakan itu kan ya merusak ritme sholat, kan, membuat kacau gerakan sholat. Maka yang pertama ditoleransi, yang kedua tidak. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah, melakukan rukun yang berupa gerakan dan ada kemungkinan itu gerakan tambahan. Ai ma'taraddud fiha, yaitu disertai dengan keraguan-raguan di dalam tambahan tersebut. Seperti apa? Ka'an syakka as-shalla arba'an aw thalathan. Seperti orang ragu-ragu, dia sudah rakaat keempat atau baru rakaat ketiga. Fa innahu yalzamuhu al-akhdhu bil aqal, dia harus mengambil bilangan yang sedikit. Li'annahu yakin, karena itu yang pasti. Kalau kita ragu-ragu ini 3 atau 4 itu kan, kalau kita ngambil yang yakin ya ambil bilangan yang paling sedikit. Karena bilangan yang keempat itu bilangan yang masykuk, yang diragu-ragukan. Ya. Bi ayya ja'ala ma shalaha thalathan, dengan menjadikan itu rakaat ketiga. Wa ya'ti ma'aha bi raka'atin, lalu ditambah 1 rakaat. Lah tambahan 1 rakaat ini fa hadhihi raka'atul lati atabiha, 1 rakaat yang dia lakukan itu kan yahtamilu fil waqi' fil haqiqah. Itu kan ada kemungkinan memang pada aslinya itu keempat, ada juga kemungkinan itu yang kelima. Dan orang ragu-ragu ini rakaat ketiga atau keempat, dia ngambil bilangan yang paling sedikit yaitu 3. Lalu dia tambah 1 rakaat lagi. Kalau ternyata realitanya memang tadi itu rakaat keempat, kan berarti dia sholat berapa rakaat? 5 rakaat. Artinya
rakaat yang dia tambahkan itu kan bisa jadi memang itu rakaat keempat, tapi bisa jadi juga itu rakaat yang kelima. Nah, itu yang dimaksud ma'ahtimali az-ziyadah. Walau tadzakkara qabla salamihi wa ba'da intisabihi anna ma'ata bihi ar-rabi'ah li'anna fi'lahu biha qabla tadzakkurihi muhtamilu ziyadati bitaraddudi, ya. Walau tadzakkara qabla salamihi wa ba'da intisabihi anna ma'ata bihi ar-rabi'ah li'anna fi'lahu biha qabla tadzakkurihi muhtamilu ziyadati bitaraddudi wa inzalal ihtimal bitadzakkurihi fayusannu sujud fil mawdi'aini li'anna fil ula lijabri khalalil waqi' bi ziyadah wa fi thaniyah lijabri al khalalil hasil bitaraddud al mud'ifi lin niyati. Jadi kalau dia ingat, nah kalau dia sebelum salam itu ingat, ya, bahwa apa yang dia kerjakan itu ternyata rakaat yang keempat. Karena ketika dia melakukan rakaat tambahan itu jadi meskipun dia ingat bahwa sebelum salam bahwa ternyata apa yang dia kerjakan itu dia adalah rakaat yang keempat, ya. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan sebelum ingat itu ada kemungkinan tambahan bitaraddud. Wa inzalal ihtimal bitadzakuri fasushanu sujud fil mawdi'aini. Jadi dia mau ingat ndak ingat itu kan tetap disunahkan sujud. Kalau ndak ingat sebab sujudnya karena ada kemungkinan itu rakaat tambahan. Kalau dia ingat sebelum salam, maka sujud sahwi fungsinya apa? Karena dia menambah secara tidak sengaja. Ya. Artinya fayusannu sujud fil mawdi'aini. Fil mawdi'aini itu dalam dua kondisi. Baik dia lam yatadzakkar qabla salam atau tadzakkara qabla salam. Itu loh. Lalu apa? Kenapa kalau fil ula li jabril khalal al waqi' bi ziyadah. Kalau dia itu ternyata sadar bahwa ternyata yang dia ragu-ragukan itu memang rakaat yang keempat, berarti dia sujud sahwi karena nambah satu rakaat. Ya, wa fi tsani, kenapa ketika dia tidak ingat sebelum salam bahwa memang itu adalah sebenarnya rakaat yang keempat, lalu dia tambahkan karena mengambil bilangan yang minimal, adalah lijabril khalalil, ternyata yang dia lakukan adalah rakaat tambahan, yaitu rakaat yang kelima. Lah keraguan-raguan tadi itu melemahkan niat. Itu. Jadi orang kalau misalnya ragu-ragu ini rakaat ketiga atau keempat, maka dia tambah satu rakaat. Lah nanti kalau begitu seterusnya sampai dia salam, dia belum ingat itu betulnya itu rakaat keberapa, sujudnya sudah benar. Kenapa? Karena sujud sebabnya keraguan-raguan yang melemahkan niat. Kalau ternyata sebelum salam dia ingat, ya Allah, ternyata tadi itu memang rakaat yang keempat, berarti saya nambah satu rakaat, yaitu total rakaatnya ada berapa? 5 rakaat. Nah, dia tetap sujud sahwi. Sebabnya apa? Menambah bilangan rakaat. Nah, itu loh. Ini yang dimaksud, ingin disampaikan belum di sini, cuma ibarahnya cukup ruwet ini. Tanbih wala yajuzu lahu ruju'u anisyakki bil qaulil ghairi ma lam yablugh adadat tawaturi. Lah. Taib tadi kalau dia ragu-ragu antara ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, tadi kan kaedahnya kita ngambil yang bilangan paling sedikit, yaitu 3 dan tambah 1 rakaat. Lalu kalau ada yang ngasih tahu misalnya, itu udah rakaat yang keempat, kita milih mana ini? Milih informasi dari orang lain atau milih kaedah bakunya, orang ragu kembali kepada yang yakin. Kalau di sini dikatakan tidak boleh dia menghilangkan keraguan-raguan tadi itu dengan
perkataan orang lain selama belum sampai yang ngomong itu jumlah tawatur. Karena kalau sudah tawatur itu kan dia yufidul yakin, yufidul qata. Kalau yang ngomong satu orang, mas itu rakaat, itu udah rakaat terakhir loh, udah nggak usah digubris, tetap nambah satu rakaat dan mengambil bilangan yang sedikit. Gitu. Kemarin sudah saya jelaskan apa yang dilakukan oleh orang ketika sholat tidak terlepas itu adalah syarat atau rukun atau sunnah aba'at atau sunnah hayat. Sunnah aba'at adalah as-sunanul lati, sunnah-sunnah yang mana tujbaru ditambal bitarkiha ketika ditinggalkan bisujud dengan sujud sahwi. Lah, innama summiyat aba'adun, kenapa dinamakan sunnah aba'at? Semata-mata dinamakan sunnah aba'at li'annaha, oleh karena sunnah-sunnah tersebut, lama ta'akkadat, oleh karena sunnah-sunnah tersebut saking ditekankannya, yaitu dengan ditambal, karena saking urgennya dia, yaitu ditengarai dengan dia perlunya ditambal, asbahat, dia mirip al-ba'dal hakiki, mirip anggota sholat yang betulan, yang mana itu adalah rukun. Jadi sebenarnya anggota sholat yang real itu adalah rukun-rukunnya, komponen asli dari sholat itulah gabungan dari rukun-rukunnya. Loh, ada sunnah kok dinamakan sunnah ab'ad. Kenapa disanakan sunnah ab'ad padahal itu bukan rukun tapi sunnah? Disebabkan karena saking ditekankannya sunnah tersebut untuk dilakukan, sampai-sampai kalau ditinggalkan ditambal dengan sujud sahwi sehingga mirip rukun, yang itu adalah ab'ad, anggota badan sholat yang betulan, maka dinamakan sunnah apa? Ab'ad. Ya. Jadi penamaan itu berdasarkan kemiripan. Ab'adus sholati, ab'adus sholat, sunnah ab'ad dalam sholat ala sabilil ijmal, secara global sab'atun, ada 7. Amma tafsilan, adapun secara terperinci fa'ishruna, maka jumlahnya ada 20. Al-awwalu, yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Wal muradu bihi, yang tasyahud awal adalah al-alfadul wajibatu fit tasyahudil akhir. Yang tasyahud awal itu adalah lafaz-lafaz yang pas di tasyahud awal, tasyahud akhir itu statusnya lafaz yang harus didatangkan yang wajib. Jadi di tasyahud awal hukumnya sunnah, kalau di waqad marra bayanuha, dan sudah dijelaskan. Wathani qu'uduhu, bukan qu'udatun, itu di ralat itu. Qu'uduhu, duduk untuk tasyahud awal. Al-qu'udu, duduk li ajlihi, demi membaca tasyahud awal, untuk membaca tasyahud awal. Qala al-Bajuri, Bajuri mengatakan, loh, kalau lumrahnya kan memang tidak sujud saja, tidak duduk saja, sehingga dia terkena kesunahan untuk sujud sahwi. Kata Bajuri, bima idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahuda fa innahu yutlabu minhu ayajlisa biqadrihi. Nah, gini. Tidak duduk tasyahud saja itu adalah ketika orang tidak bisa membaca tasyahud awal. Orang tidak bisa membaca tasyahud itu bukan berarti terus dia langsung berdiri. Nah, dia terkena sunnah ab'ad, yaitu duduk sedurasi orang membaca tasyahud. Kalau ada orang belum bisa membaca tasyahud, lalu dia langsung berdiri dari sujud rakaat yang kedua, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, maka dia meninggalkan satu sunnah ab'ad, yaitu duduk sebagai pengganti tasyahud awal. Nah, itu gambarannya seperti itu. Wasalis, yang ketiga, as-salatu ala nabi fihi, bersolawat kepada nabi fihi fit tasyahudil awal. Nah, berbeda fit tasyahud akhir, itu kan hukumnya rukun nanti ya. Warabi as-salatu alal al-kaina, bersolawat kepada alun nabi. Ya, kainatun fit tasyahudil akhir, yang ada di tasyahud akhir. Jadi bersolawat kepada alun nabi di tasyahud akhir itu hukumnya adalah sunnah apa? Sunnah ab'ad. Amma tasyahudul awal fala tusannu salatu alal alfihi. Adapun tasyahud awal maka tidak disunahkan berselawat kepada alun nabi.
Lakin la tabtulu sholatu idza atabiha, tapi tidak batal juga sholat kalau orang nekat membaca sholawat kepada alun nabi. Kalau dalam tasyahud awal kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak disunahkan wa ala ali Muhammad. Tapi kalaupun itu ditambahkan wa ali Muhammad, sholatnya tidak batal, hanya saja tidak disunahkan. Tapi kalau di tasyahud akhir orang tidak mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad, maka nanti dia terkena kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Wal khamisu, yang kelima adalah al kunutu, kunut fi subhi, di salat subuh, fi subhi kulli yaumin, di setiap salat subuh setiap harinya, wa fi witri nisfi tsani min Ramadan, dan di witir ketika sudah memasuki separuh kedua bulan Ramadan. Jadi kunut kan ada kunut yang rotib, ada kunut yang nazilah. Kunut rotibah yaitu ada dua tempatnya, yaitu di salat subuh setiap harinya, atau ketika orang salat witir di separuh kedua bulan Ramadan, nanti di penghujung disunahkan untuk melakukan kunut. Nah itu yang nanti ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Amma kunutun nazilah, adapun kunut nazilah, falaisa min ab'adus salat, ia bukan bagian dari ab'adus salat, fala yusjadu li tarkihi, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi ketika ditinggalkan. Wasadisu, yang keenam, as-salatu wassalamu ala nabi fihi, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW fihi, fi al-kunut, ketika kunut. Ya. Wasabi, yang ketujuh, as-salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi fihi, bersolawat dan bersalam kepada alun nabi dan kepada sahabat ketika kunut. Wa alam anna tarka hayatin min hayati salat la yusannu sujudu lahu. Lah, sunnah selain sunnah ab'ad namanya sunnah apa? Hayat. Wa alam, ketahuilah bahwa meninggalkan satu sunnah hayah, seperti mengangkat tangan, seperti tasbihat, ya, seperti membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, seperti takbir selain takbiratul ihram, takbiratul intiqalat, itu kan sunnah hayah. Itu kalau ditinggalkan la yusannu sujudu lahu, tidak disunahkan untuk sujud. Wahiyya ma'adal abad, yang sunnah hayat itu yang selain sunnah abad. Wa'addaha ba'duhum annaha arba'una hayah, sebagian menyebutkan ya totalnya ada 40 sunnah hayah itu. Nah ini yang terkait dengan abadu sholat ya. Yang selanjutnya adalah faslun fi bayani mubtilati sholat, fasal penjelasan tentang pembatal-pembatal sholat. Tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan, sholat itu batal dengan 14 khoslah, 14 perkara. Yang pertama, bituruwi al-hadatsil asghar awil akbar walau li faqidit tahuraini, dengan terjadinya hadas kecil ataupun besar, walau li faqidit tahuraini, meskipun bagi orang yang faqidut tahurain. Jadi dengan berhadas ketika sholat, baik hadas kecil kentut misalnya, atau hadas besar misalnya keluar maninya, dan ini meskipun terjadi pada faqidu tahuren. Faqidu tahuren itu orang yang sholat tanpa bersuci dengan air, tanpa bersuci dengan debu. Orang yang tidak mendapati air ataupun debu, namanya faqidu tahuren. Itu kalau sholatnya sah, lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Tapi di pertengahan sholat kalau berhadas ya tetap sholatnya batal. Tetap sholatnya apa? Batal. Amma salisu, adapun salis sahibud darurah, fala tabtulu, maka tidak batal sholatnya illa bi ghairi jinsi hadathi, kecuali kalau terjadi hadas, kecuali dengan hadas salisnya. Salis itu mah salisul baul. Orang air kencingnya tidak tertahan, keluar terus, tidak terasa.
atau perempuan istihadhah, ya, atau misalnya salisul madhi atau salisul rih. Orang salisul rih misalnya kentut terus tidak tertahan, itu selama hadasnya berupa kentut maka tidak batal. Tapi kalau berupa hadas lain misalnya salisu salisu rih, memegang kemaluannya misalnya, ya batal salatnya. Atau salisul baul misalnya kentut, ya batal kentutnya. Kenapa? Karena meskipun dia sahibul hadas, tapi hadas yang terjadi hadas bukan hadas yang keluar terus menerus, hadas lain, maka itu salatnya apa? Batal. Wathani yang kedua, biwuku'in najasatil lati la yu'fa anha, dengan terkena najis yang tidak dimaafkan, la yu'fa anha. Sawa'un kana fi badanihi, baik itu di badannya, au thawbihi, atau pakaiannya, au thawbihi ini ya, bukan thawbatun ya, au mahmulihi, atau apa yang dia bawa, wa kadza fi dakhili famihi wa udunihi wa ainihi wa anfi. Begitu juga kalau berada najis di mulutnya atau di telinganya atau di matanya atau di hidungnya. Ini sangat ketat urusan najis, berbeda dengan hadas. Berbeda dengan hadas. Kalau najis itu sampai ke dalam-dalam harus dihilangkan. Hadas tidak perlu dibasuh sampai dakhilul fam, sampai dakhilul udun, dakhilul ain, dakhilul anf. Kenapa? Karena najis lebih parah daripada hadas. In lam tulqahalan, dengan catatan tidak dibuang atau tidak dilempar saat itu juga najisnya. Yakni anna wuqu'an najasah mubtilun lis-shalat, bahwa terkena najis itu membatalkan sholat, muqayyadun, dengan catatan bi amraini, dengan dua catatan. Pertama, bima idza lam yulqiha fauran bukan gauron ya, dengan catatan tidak langsung dilempar saat itu juga, bi antarakaha, dengan dibiarkan begitu saja. Wa qaddara ba'duhum al-fauru, sebagian memperkirakan segera itu biqadri mudhi aqalli tuma'ninah, dengan berlalunya batasan minimal tuma'ninah, yaitu sekedar mengatakan apa? Subhanallah. Wa bima idza amkana ilqa'uha, dengan ya ketika memungkinkan untuk membuangnya, min ghairi hamlin. Dan catatan yang kedua adalah dengan dilempar min ghairi hamlin, bima idza amkana ilqa'uha min ghairi hamlin, tanpa membawa najis tersebut, yaitu wa mamasin, wa tanpa mumasasatin, tanpa melempar dan tanpa bersentuhan dengan najis tersebut. Wa hadza fima idza kana najisu jafan. Ini kan memungkinkan kalau najisnya kering ya. Jadi misalnya bajunya terkena kotoran burung kering, maka ini batal, kecuali kalau langsung dilempar. Syarat pertama langsung dilempar, yang kedua melemparnya tanpa menyentuh atau membawa najis tersebut. Misalnya diginikan, kalau pertama tidak langsung dibuang, semisalnya dibiarkan sampai berlalu minimal kadar tuma'ninah, yaitu subhanallah, batal. Atau langsung dibuang tapi dengan cara dibawa, diambil najisnya lalu dibuang, ini kan tangannya bersentuhan dengan najis, maka ini juga apa? Batal. Ini catatan kalau apa? Kering. Amma idza kana ratban, adapun kalau najisnya itu basah, fatabtulu sholatu bihi mutlaqan fil badan, maka sholat batal kalau mengenai badan. Amma thawab, adapun pakaian, fa in khala'a thawbahu halan fala, adapun kalau najis basah mengenai pakaian langsung dilepas pakaiannya saat itu juga, maka tidak batal. Nah, ini gambarannya mungkin pas di peci terkena najis berupa kotoran burung yang basah misalnya, lalu dibuang gini, dibuang ya, seperti itu, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak membatalkan. Ya.
Wasalis yang ketiga bingkisyafil aurah, dengan tersingkapnya aurat. Lakin dengan catatan in lam yustar halan, in lam yustarha halan. In lam yustarha itu bukan maya. Dengan catatan tidak ditutup saat itu juga. Amma idza sataraha fauran, adapun kalau ditutup saat itu juga fala, maka tidak batal. Warabi'u yang keempat, nah, meskipun nanti ingkisyaful aurah ini memang tafsilnya ini apakah di seluruh sebab atau kalau sebabnya cuma angin saja. Tapi kalau sebabnya misalnya digeret sama anak kecil atau apa, mungkin tidak ada tafsil, nanti ada khilaf. Ya. Warabi yang keempat binutki biharfaini, dengan mengucapkan dua huruf walau lam yakun lahuma makna, meskipun dua huruf tadi tidak bermakna, tidak ada makna yufham yang bisa dipahami. Ka'an wabal walan wa in kana limaslahati salat, meskipun itu untuk kepentingan salat. Ka'an yaqula li imamihi uridul julus fi ghairi mahallihi qum, meskipun itu demi kemaslahatan sholat. Misalnya imam duduk padahal belum waktunya duduk, lalu kita katakan kum, itu kan dua huruf tapi ini bermakna. Loh, ini kan untuk kemaslahatan sholat, tidak peduli, maka ini sholatnya apa? Batal. Ya. Aw biharfin mufhimin, atau satu huruf dengan catatan sudah menunaikan sebuah makna yang bisa dipahami. Kaki mufhimin biharfin mufhimin li ma'nal murad. Kaki seperti ki, wa'i. Ki ini kan satu huruf tapi punya makna karena dia fi'il amr kan, dari apa? Waqa yaqi. Dan i dia fi'il amr dari wa'a ya'i. Fi wafa yafi. Ya. Ra dari ro'a yara misalnya. Lah yang seperti itu batal apabila dilakukan secara sengaja amdan. Ai hala kauni nutqi biharfaini aw biharfin amdan, yaitu ketika ucapan dua huruf atau satu huruf tadi itu diucapkan secara sengaja. Wal khamisu yang kelima bita'atil mufattiri atau muftiri li shaumi, dengan melakukan pembatal puasa bijami'i anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya. Ka idkhalu ainin fi jawfihi, memasukkan benda asing ke jaufnya misalnya, hala kaunihi amdan, secara sengaja, li tala'ubihi, karena ini dianggap main-main ketika sholat. Misalnya korek-korek telinga ketika sholat sampai ke area dalam, itu kan membatalkan puasa, otomatis membatalkan sholat. Ya. Wasadis yang keenam bil uklil kathir, bidommah ini ya, bukan bil akli ya, bil uklil kathir, menelan makanan dalam jumlah banyak, nasian, meskipun ini dalam kondisi apa? Lupa. Nah, kenapa? Libu didzalika fis sholat, karena yaitu kurang masuk akal dalam sholat. Orang lupa sholat terus makan, ini kan tidak logis. Bikhilafihi bisa berbeda dengan puasa. Orang puasa makan satu piring karena lupa, itu wajar. Kenapa? Karena puasa itu kan selama sesiang penuh. Sesiang penuh dia punya rutinitas untuk makan di waktu-waktu tertentu, lalu dia makan lupa kalau berpuasa, meskipun satu piring itu tidak masalah. Tapi kalau sholat nggak masuk akal. Orang sholat lalu makan. Orang sholat lalu makan. Nah. Au mukrahan atau mukrahan bil aklil katsiri mukrahan, terpaksa. Artinya gimana surahnya? Ya mungkin terjadi tapi jarang lah orang pas sholat lalu dipaksa makan yang banyak. Linudrati dzalika fiha, karena jarangnya hal itu terjadi di dalam sholat. Wan nadir la hukma lahu. Perkara yang jarang terjadi itu tidak bisa diberikan keringanan sebagaimana yang lumrah terjadi atau normal terjadi. Amal uklul qalil, adapun kalau itu sedikit, ka'an bala'a ma ta'allaqa bi asnanihi, seperti ya dia menelan yang
tersisa dalam giginya, nasian karena lupa, au jahilan atau karena tidak tahu, fala tabtul maka tidak batal. Nah, sedikit banyak itu kembali kepada urf. Sedikit banyak kembali kepada urf. Wasabi yang ketujuh at-taharruk biharakatin katsirah. Bergerak dengan gerakan yang banyak. Katsalasi harakatin mutawaliyat, seperti 3 gerakan berturutan, mutawaliyat berturutan. Walau min a'dha'in muta'addidah, meskipun dengan menggunakan anggota badan yang bermacam-macam, artinya tidak dengan satu anggota badan. Ka'an harraka ra'sahu wa yadayhi ma'an, seperti menggerakkan kepala dan kedua tangan sekaligus. Ini kan kepala, udhun tsaqil, tangan, kedua tangan ini juga udhwani tsaqilan, digerakkan secara bersamaan. La nahu isbi'in wahidin. Ya, apa itu berbeda kalau satu jari gerakan gini-gini misalnya. Ya. Walau marrat, meskipun berkali-kali. Malam yataharrak bihi udwuhul kabir, selama anggota badan yang besar tidak ikut gerak. Wa ila fatabtul aidan, kalau ikut bergerak maka batal juga. Jadi kalau syaratnya yang pertama salat harokat mutawaliyat, yang kedua bi'udwin tsaqil. Bi'udwin tsaqil seperti yang tangan, seperti kaki. Nah itu membatalkan sholat ketika dilakukan 3 kali berturut-turut. Apabila menggunakan anggota badan yang ringan seperti jari, seperti kelopak mata, seperti mungkin lidah atau hidung atau telinga, itu mah tidak membatalkan, termasuk juga kemaluan tidak membatalkan. Ya, berkali-kali tidak membatalkan. Ya. Kecuali kalau diniatkan main-main. Kalau diniatkan main-main, maka hukumnya membatalkan. Karena sholat bukan tempatnya main-main. Maka kalau nggaruk gatel jangan gini-gini. Sering saya lihat 3 kali berturut-turut batal sholatnya, ya kan? Kalau yang main tangan jarinya saja gini, nah, tangan yang gede tidak usah ikut bergerak. Ya, lah tawali itu apa? Bihaitsu yunsabu ats-tsaniyah ilal ula was-tsalisah ila tsaniyah. Itu artinya tidak terputus. Yang kedua dinisbatkan ke yang pertama, ketiga dinisbatkan yang kedua. Itu dhabitu tawali. Ya. Ini walau kana taharrukul madhkur sahwan, meskipun gerakan tadi dilakukan secara tidak sengaja. Amal harakatul qalilah, adapun sedikit bergerak, kaharokata ini seperti 2 gerakan, falatab tulus sholatu sahwan au amdan. Ini tidak batal sholat sengaja ataupun tidak sengaja. Malam yaksud bihilla iba, selama tidak dimaksudkan untuk main-main. Kalau dimaksudkan untuk main-main, maka sholatnya batal. Atau selama tidak niat untuk melakukan harokat katsirah. Kalau orang sudah bergerak itu niatkan untuk melakukan 3 gerakan berturut-turut, ya, maka gerakan pertama pun itu sudah langsung batal. Wa yu'dharu sahibul jarab wa nahwuhu idza lam yastati' as-sabru alaihi ayyahuka walau biharakatin adidah. Tapi ada orang yang diudur seperti sahibul jarab, orang kudisan guatelen. Ya, tapi ini kalau penyakit, mana dia tidak bisa tahan kalau enggak digaruk. Nah, maka ini nanti kalaupun menggunakan gerakan yang banyak, maka nanti tidak membatalkan sholat. Wathaminu yang ke-8 al-wasbah al-fahisah, loncat. Orang loncat dalam sholat itu kan sudah ketahuan kalau dia tidak sedang sholat. Liqat'iha nazma sholat, karena dia ya merusak ritme sholat. Ya, kal fi'lil katsir, sama halnya seperti dia bergerak yang banyak.
Jadi al-wasbah al-fahisha. Al-fahisha itu kan yang parah. Namanya loncat itu pasti parah. Jadi kasyifah fahisha di sini namanya sifatun kasyifah. Loncat itu ya pasti parah. Bukan terus berarti ada loncat yang tidak parah dong. Bukan seperti itu. Bukan sifah muqayyidah. Tapi sifah kasyifah namanya. Ya. Sifatun kasyifatun la qaid, bukan qaid. Kalau qaid kan berarti nanti berarti ada wasbah yang fahisha ada yang ghairu fahisha. Kalau fahisha batal berarti ghairu fahisha tidak batal, tidak seperti itu. Ya. Id al wasbah fi salat, id ini bukan idza ya. Id garisnya dihilangi. Id karena al-wasbah fi sholat, loncat ketika sholat, la takunu ila fahishatan, ini pasti ya fahish. Wa mithluha termasuk juga tahriku jami'il badan, menggerakkan seluruh anggota badan atau sebagian besar anggota badan, itu juga termasuk juga pembatal sholat. Wa tasi yang kedelapan bidorbatil wahidatil mufritah, dengan memukul secara berlebihan meskipun sekali pukul. Bidhammil mimi wa sukunil fa wa kasri ra, ismun fa'il min afrata yufritu. Dari fi'il af'ala yuf'ilu, babnya bab af'ala yuf'ilu, ism fa'il. Ay al mujawizah lil had, yang melampaui batas, berlebihan. Lah itu yang apa? Dharba mufritah itu yang menggerakkan, pas mukul menggerakkan seluruh anggota badan. Lah ini juga membatalkan sholat. Yang ke-10 biziyadati ruknin fi'li amdan, menambah rukun yang berupa gerakan secara sengaja. Aliman bitahrim, dan secara dalam kondisi dia tahu akan ketidakbolehannya. Walam yakun mimma uhida misluhu fi sholat, dan itu bukan termasuk yang biasa dikerjakan sholat. Amma huwa ma'hudun ma huwa ma'hudun fi sholat, adapun yang itu biasa dilakukan di sholat, ka anjala saqalilan ba'dal qiyami thumma yasjuduhu fala li'annahu ma'hudun fiha fil jalsatil istirahah, karena itu juga sesuatu yang lumrah, dianggap seperti jalsa istirahah. Jadi kalau orang pas kadang apalagi ini kalau orangnya gemuk ya, pas orangnya gemuk, dia dari iktidal, misalnya dari iktidal sebelum sujud itu kan duduk, misalnya duduk sebentar baru sujud ini loh. Duduk ini dianggap pembatal apa tidak dianggap pembatal? Tidak dianggap pembatal. Kenapa? Karena yang mirip dengannya ada, yaitu jalsah apa istirahah. Duduk, misalnya antum mau bangun dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, ini kan disunahkan untuk jalsah istirahah. Nah, itu termasuk fi'lun yang ma'hudun fi sholat. Wal hadi asyar, yang ke-11 bitaqaddumi ala imamih biruknaini fi'liyani, membalap imamnya, mendahului imamnya dengan dua rukun yang berupa gerakan. Dua rukun au aksar atau lebih. Wa in kana kurang alif ini. Qasira ini kurang alif ya. Wa in kana qasir, meskipun dua rukun tadi itu dua rukun yang pendek. Walau kana taqaddum bita'aqub, ya, meskipun membalapnya itu secara beriringan. Jadi ka'an rafa'a qabla imamihi, ka'an raka'a qabla imamihi, thumma ka'an raka'a qabla imamihi, bukan raka'a ya, ka'an raka'a seperti dia rukuk sebelum imamnya. Jadi kayak balap-balapan itu loh. Imamnya berdiri, masih berdiri, dia sudah rukuk. Pas imamnya rukuk, dia sudah i'tidal. Nah, dia sudah i'tidal. Nah, thumma alama aradal imam ayarka'a rafa'a, walama aradal imam ayarfa'a, ketika imam sudah mau bangun, dia sudah sujud. Lah ini sekedar dia turun untuk sujud itu sudah batal. Itu yang surahnya ta'aqub. Jadi kalau bentuknya itu membalap dengan dua rukun itu secara normal atau secara balap-balapan. Secara normal berarti imamnya masih berdiri, dia sudah rukuk sendiri, i'tidal sendiri, sudah turun ke sujud. Sekedar dia turun ke sujud langsung batal.
Atau kayak tadi kejar-kejaran, bita'aqob, kejar-kejaran. Jadi imam masih posisi berdiri, dia rukuk. Imam rukuk, dia berdiri. Bangun dari rukuk. Imam bangun dari rukuk, dia sudah beranjak untuk sujud. Nah ini batal. Ini yang surahnya ta'aqob seperti itu. Wala tabtulus sholatu bitaqaddumi biaqal min ruknaini lakinahu haram. Jadi tidak batal sholat kalau membalap kurang dari 2 rukun, tapi balapnya itu sendiri hukumnya haram. Wasani asyar, yang ke-12, bitakhalluf bihima, tertinggal 2 rukun. Ai wa kadza tabtulus sholat, batal sholat bitakhirihi bitaakhurihi kayaknya itu. Dengan terlambatnya dia dari gerakan imam, birukna ini sejumlah 2 rukun yang berupa gerakan. Ya. Walau kana qasiraini, meskipun rukun yang qasir. Bi ghairi udhri, dengan catatan tidak ada udzur. Amma idza kana li udhrin, adapun kalau karena udzur, kama idza kana bati al harakah. Seperti kalau dia memang gerakannya lambat. Karena faktor usia, likibarin misalnya, karena faktor usia. Awil qiraat, atau bacaannya lambat. Li ajzin khalqi, karena memang ya faktor fisik. Misalnya kan ada orang yang bacaannya lambat. Lali waswasatin, bukan karena waswas. Kalau waswas tidak diudzur. Fa innahu la yu'dzaru lahu. Kalau waswas tidak diudzur. Tapi kalau karena udzur, seperti tadi batiul harakah atau batiul qiraah, ya, fa innahu yu'dzaru lahu bi thalathati arkanin, maka dia dimaklumi sampai 3 rukun bi thalathati arkanin tawilah, yang tawil. Tawilah berarti i'tidal sama sujud, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung. Jadi tadi kalau takhalluf am imamihi dan ada udzur, kalau takhalluf bi ruknaini fi'liyaini, maka dilihat bi udrin atau bi ghairi udrin. Kalau bi ghairi udrin maka batal walau qasira, ini meskipun 2 rukun tadi itu 2 rukun yang pendek, ya, tidak disyaratkan sepanjang. Tapi kalau bi udrin karena udzur, telatnya karena udzur, kan ada orang itu gerakannya memang lambat karena mungkin terlalu besar fisiknya, terlalu gemuk, atau karena faktor usia sudah terlalu tua, tidak segesit imamnya, atau memang bacaannya itu lemot. Lemotnya bukan karena was-was, tapi karena memang faktor fisik, ya, faktor jejak lahirnya memang seperti itu. Maka itu ma'dzur, dimaklumi sampai berapa? 3 rukun tawil. 3 rukun yang panjang itu berarti jangan kamu hitung i'tidal, jangan kamu hitung duduk di antara 2 sujud. Nah, itu. Yang ke-12, niyatu qat'is shalat, berniat untuk memutuskan salat. Wa in lam yaqta'ah bil fi'li, meskipun dia sekedar niat saja, meskipun dia tidak melakukan pembatal. Bi khilafi niyati fi'lil mubtil. Nah, ini berbeda. Beda loh ya, niat membatalkan sholat. Misalnya antum dalam sholat, udahlah stop. Dalam hati antum udah tak batalkan aja sholat. Itu meskipun kamu nggak melakukan apapun, gerakan ataupun apa yang membatalkan sholat, sholat sudah batal. Berbeda halnya kalau sekedar niat melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Misalnya, saya tak niat gerak dengan gerakan yang 3 kali berturut-turut, baru sekedar niat untuk melakukan fi'il yang itu pembatal sholat, maka itu tidak membatalkan sampai dia memulai fi'il tersebut. Nah, fala tabtulu biha sholatuhu, maka tidak batal sholatnya sampai dia memulai melakukan pembatal tersebut, kecuali 1 hal, illa niyatal kufri, kecuali niat untuk kufur. Karena orang niat untuk murtad itu langsung murtad. Ya. Wal iyadzubillah. Fatabtulu biha halan, maka batal sholatnya saat itu juga li khuruji anil Islam bi mujarradin niat, karena dia sudah keluar dari Islam sekedar dengan niatan tersebut. Jadi sekali lagi dibedakan niyatu qat'is shalat atau niyatu fi'lin mubtilin di sholat. Kalau niat qat'is shalat itu meniatkan memang sudahlah, mau tak batalkan saja sholatnya, tak batalkan saja sholatnya, itu sudah batal saat itu juga. Tapi kalau niat untuk melakukan fi'il yang mana karena fi'il itu sholat bisa batal, maka tidak batal kecuali kalau dia sudah memulai melakukan fi'il tersebut. Kecuali 1, yaitu niyatu al-kufri.
maka batal sekedar niat saja. Karena apa ya? Karena memang syarat sah sholat adalah al-Islam. Orang kafir tidak sah sholatnya, sedangkan dengan niat itu dia langsung kafir. Yang ke-13, ta'liqu qat'iha ay qat'us shalah bi syai', menautkan pembatalan sholat dengan sesuatu ya. Walau muhalan adatan, meskipun sesuatu tersebut muhal secara adatan. Kalau saya bisa terbang ke langit, saya tak batalkan sholat. Nah, sekedar mengatakan kalau, dalam hati dia meniatkan jika saya bisa terbang dengan sayap ke langit, saya akan keluar dari sholat. Itu kan menautkan dengan sesuatu, membatalkan sesuatu dengan terjadinya sesuatu, meskipun itu mustahil secara adat kebiasaan. Baik terjadi ma'allaqa bihi amla, baik terjadi apa tidak. Sawaun allaqa bil lisan awil jinan, baik itu ditautkan dengan lisan atau bil jinan, atau dengan hati. Bil lisan ini gimana? Kalau bil lisan kan ya mungkin qabla taharum atau ba'dahu. Nah, kok sebelum ini mungkin surahnya, sebelum takbiratul ihram atau setelah. Kayakula bisanihi au qalbi idza ja'al matar athna'a shalah fa ana akhruju min sholati. Maka nanti saya akan keluar dari sholat. Jadi pas dilakukan seperti itu. Atau dalam hati tadi, kalau ibu pulang dari pasar tak batalkan dulu lah. Itu nggak usah nunggu ibunya pulang dari pasar sudah langsung apa? Batal. Ya. Seperti idza ja'al matar athna'a shalah fa ana akhruju min sholati. Kalau nanti hujan di pertengahan sholat tak batalkan dulu lah untuk untasi pakaian misalnya. Nah, ini batal saat belum hujan pun sudah batal langsung sholatnya. Wal makna fi kullin adamu al-jazmi bin niyat. Loh, alasannya kenapa kok halal tadi disebutkan? Karena niat itu syaratnya adalah al-jazmu. Sedangkan dengan dia menautkan, membatalkan sesuatu, jika membatalkan sholat ketika terjadinya sesuatu, itu berarti dia tidak memenuhi keabsahan dari syarat sahaba niat, yaitu al-jazmu. Yang ke-14 at-taraddud fi qat'iyah, ragu-ragu. Ini batal apa enggak ya? Nah, seperti kalau dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang mengerikan, wa qala fi nafsi aqta salat amla am utimuha, ini batal apa enggak batal ya? Fa innaha tabtulu halan, batal saat itu juga. Alasannya satu, karena itu menafikan syarat sah niat, yaitu al-jazmu, yang itu harus dijaga sampai sholat selesai. Nah, jadi niat membatalkan sholat yunafil jazma, niat mentautkan pembatalan sholat dengan terjadinya sesuatu juga yunafil jazma. Ragu-ragu batal keporaya, ini juga yunafil jazma bin niat. Seperti itu ya, wallahu alam.